Kedepannya untuk Mandalika sendiri, ini yang menjadi salah satu 5 DPSP. Apa saja yang akan dilakukan oleh ITDC dalam pengembangan sebagai sport entertainment tourism? Kita berbicara tidak hanya Mandalika, tetapi wilayah lain sebagai pendukungnya. Iya Mbak, tentunya karena kawasan ekonomi khusus Mandalika saat ini telah didaulat sebagai kawasan ekonomi khusus terbaik untuk jasa pariwisata oleh pemerintah. Dan ini saya bisa yakinkan berkat dari konsistensi yang kita lakukan dalam mengedepankan dua pilar bisnis, yaitu pilar bisnis untuk sports dan entertainment. Khususnya untuk sports, kami terus melanjutkan pembangunan dan pengembangan kawasan lain, bukan hanya di sirkuit. Nah, ini juga perlu dipertegas kepada masyarakat bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika itu bukan hanya sirkuit saja. Karena sirkuit itu hanya 35 hektar dari 1.200 hektar yang kami miliki. Jadi itu masih sekitar berapa? Sekitar hampir 20% kurang itu. Nah, kami masih memiliki hamparan lahan yang luas yang berikutnya. Nah, khusus untuk sports dalam waktu dekat kami akan melakukan groundbreaking untuk pembangunan lapangan golf. Lapangan golf ini akan merupakan sebuah lapangan yang ikonik juga berskala internasional. Lalu kami juga alhamdulillah telah bekerja sama dengan investor untuk untuk pembangunan pacuan kuda atau equestrian. Nah, equestrian ini pun juga nanti luasannya tidak jauh berbeda dengan luasan sirkuit sehingga nanti kita akan memiliki banyak sekali attraction yang ada di dalam terus melanjutkan pengembangan di kawasan Mandalika. Nah, khusus untuk master plan, Mbak Syaf, memang saat ini kami berhasil merubah dari master plan Mandalika ini menjadi tiga bagian. Mandalika Barat, Mandalika Tengah, dan Mandalika Timur. Nah, Mandalika Barat yang saat ini sudah ramai, yaitu udah dengan adanya Kuta Lama, ada Beach Club, dan lain-lain. Mandalika Tengah yang saat ini adalah sirkuit, nanti di dalam sirkuit juga akan ada yang namanya Luxury Garage, jadi nanti buat rekan-rekan, para komunitas yang ingin mendatangkan mobil-mobil ke Mandalika, mereka tidak perlu khawatir untuk ditempatkan di garasi, mereka juga bisa langsung mereka membeli villa. Jadi villa plus garasinya. Nah, ini pun juga sedang kami finalisasi tahap akhir. Sebentar lagi akan kita launching. Ini dengar-dengar sebelum launching juga sudah beberapa villa itu sudah terbooking oleh kawan-kawan komunitas untuk dibeli. Nah, untuk kawasan Indonesia Mandalika Timur nanti akan ada equestrian dan akan ada five stars resort yang nanti akan kita bangun. Dan ini meyakinkan kita bahwa tujuan dari pemerintah menetapkan kawasan Mandalika ini menjadi salah satu kawasan DPSP bisa dibilang sudah on the track. Tinggal kita terus aja secara konsisten memberikan dampak yang bagus kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oke, jika kita berbicara tentang penyelenggaraan sebuah event, biasanya para penyelenggara juga tidak lepas dari mengutamakan unsur sustainability. Nah, dengan MotoGP ini, unsur sustainability apa Pak yang berusaha dikedepankan dan apa yang akan dilakukan Pak? Iya, memang bisa disampaikan bahwa era daripada pergerakan kegiatan yang harus juga merespon daripada ramah lingkungan ini sudah semakin hari sudah semakin kita dengar dan tidak asing lagi. Belakangan ini Dorna juga sudah melaunching beberapa program-program mereka khususnya untuk nantinya ke depannya akan menggantikan bahan bakar yang mereka akan gunakan di setiap motor menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya Mbak Syaf bahwa di setiap perhelatan, di setiap event seperti MotoGP itu sampah yang dihasilkan hampir 10 hingga 12 ton. Nah, Dorna harus memastikan ITDC dari dampak sampah itu mau dikemanakan. Nah, kita juga harus bekerja sama dengan beberapa kantong-kantong pemanfaatan sampah yang baik dan alhamdulillah semakin tahun kita semakin memiliki mitra-mitra yang bagus. Jadi sampah itu bukan hanya sekedar dibuang
bukan hanya sekedar dibakar yang nanti akan menimbulkan limbah polusi yang baru dan masalah-masalah baru, tapi beberapa sampah itu sekarang sudah mulai ada penyalur-penyalur yang kebermanfaatannya tuh juga untuk perputaran ekonomi. Nah, ini yang kami saat ini sedang kami terus pertajam sehingga di setiap acara-acara bukan hanya sekedar MotoGP, pertanggungjawaban kami kepada lingkungan pun juga bisa kami lakukan. Nah, ini yang diharapkan oleh Dorna. Nah, ke depannya semakin tahun Dorna akan semakin memperketat apapun yang berkaitan tentang perbaikan emisi, baik itu yang terjadi karena perhelatan di MotoGP-nya, juga aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh sebuah sirkuit terhadap program-program ramah lingkungan. Itu kira-kira, Mbak. Oke, Pak, sebelum menutup diskusi kita, ini tentunya akan menjadi gelaran yang sangat luar biasa besar, sangat luar biasa menarik perhatian tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga internasional. Bagaimana kerjasama antara ITDC dengan masyarakat sekitar? Bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang akan dilakukan? Bukan hanya dengan penyelenggaraan atau ketersediaan tempat tinggal, tetapi bentuk-bentuk lain, mungkin keterlibatan masyarakat lokal, persiapan atau merapihkan desa-desa wisata, menghidupkan UMKM, merapihkan ruko-ruko, atau seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, sebenarnya jawabannya sebagian besar ada di pertanyaan Mbak Syaf juga itu. Jadi memang tadi saya sampaikan, kalau UMKM jelas hampir lebih dari 200 lebih UMKM akan terlibat dari masyarakat. Itu udah pasti, Mbak. Cuma yang menjadi salah satu capaian yang kita saat ini sedang kita hadapi adalah lebih dari 7.000 pelamar volunteer untuk bekerja di acara event MotoGP ini, walaupun yang keterima hanya sekitar 1.500 orang. Nah, artinya apa? Semakin tahun semakin terasa sekali bahwa masyarakat itu membawa dampak, dan memang bukan hanya sekedar di MotoGP, seluruh fokus kami tentunya di dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang diutamakan adalah bagaimana masyarakat sekeliling ini kita bisa memberikan dampak kepada mereka. Jangan sampai kitanya hanya melakukan pesta-pesta, tapi justru dampak itu tidak terasa. Ini yang akan menjadi konsentrasi di kita. Nah, yang kabar mengembirakan juga, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa marshal-marshal kami, petugas di race control tuh saat ini sudah tercertified sebagai marshal international, dan beberapa dari mereka saat ini sudah ada yang bekerja dan dipinjam istilahnya ya untuk di sirkuit Sepang, di sirkuit Jepang, Australia dan lain-lain. Dan yang kami kirimkan ini adalah putra-putra dari Nusa Tenggara Barat. Dan harapan kami ke depannya upaya-upaya kita untuk terus bisa menjadikan putra dan putri masyarakat Nusa Tenggara Barat ini terus bisa mendunia. Iya, Pak, apa yang diharapkan kira-kira Pak jika nantinya perputaran ekonomi ini ketika MotoGP diadakan, lalu usai sudah MotoGP selesai, apa yang diharapkan lagi Pak untuk Mandalika dan Nusa Tenggara Barat dari ITDC sendiri Pak, sehingga perputaran ini tidak hanya terjadi ketika hanya ada acara-acara khusus saja, tetapi memang bisa terus bergulir setiap waktunya. Ya, ITDC mendapatkan dua mandat dari pemerintah dan dari holding, Mbak. Yang pertama adalah sebagai agent of development, dan yang kedua sebagai value creation. Kami adalah perusahaan pengembang pariwisata, dan tentunya di setiap event, benar kata Mbak Syaf bahwa bukan hanya sekedar eventnya saja, tapi kita juga bukan hanya sekedar glorifikasinya saja, tapi kita juga bisa harus mengamplify apa yang terjadi setelah ini. Yang pertama tentunya adalah semakin percayanya investor, semakin percayanya masyarakat dunia terhadap Mandalika dan terhadap Indonesia. Itu yang pertama, mutlak. Kenapa? Karena perhelatan apapun yang berjalan di sirkuit Mandalika, khususnya MotoGP, ini sudah bukan lagi sekedar event dari korporasi, tapi ini merupakan event nasional dan membawa value brandingnya Indonesia.
Nah, ini yang perlu menjadi perhatian daripada pemerintah. Nah, yang kedua, tentunya masyarakat di sini kita harus bisa memberikan dampak yang besar dengan adanya investornya masuk. Nanti tentunya banyak sekali pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir dari kami bahwa keseluruhan dari daerah dari Nusa Tenggara Barat, bukan hanya Lombok Tengah, kami harapkan dari Lombok Timur dan Lombok semuanya itu juga nanti akan terasa dampaknya dari KEK Mandalika. Jadi harapannya bukan hanya sekitar jadi 1.200 hektar bisa memberikan dampak kepada seluruh provinsi. Kira-kira itu Mbak Syaf. Apa yang bisa ITDC jamin Pak ataupun berikan terkait dengan keselamatan baik bagi pendatang ataupun bagi para peserta dari MotoGP ini nanti Pak? Kalau misalkan penjaminan ya tentunya kita juga mengharapkan bahwa masyarakat itu sangat tertib dan sangat disiplin karena bagaimanapun juga keselamatan yang paling utama yang paling utama adalah keselamatan para penonton buat kita dan yang terpenting sekarang saat ini bahwa kita harus bisa mengelola dari traffic itu dengan baik juga dengan tertata dan terkelola dengan baik dan kami bekerja sama dengan kepolisian dengan TNI dan insya Allah perjalanan dari event ini juga sangat baik. Kalau dibilang penjaminan keselamatan ya kami tidak bisa 100% menjamin. Itu kan tergantung dari ketertiban dari masyarakat dan juga bagaimana pengelolaan SOP kawan-kawan kami yang ada di lapangan. Tapi itu terus termonitor dengan baik, Mbak Syaf. Satu kata Pak, untuk para penonton CNBC Indonesia yang mungkin masih berpikir untuk datang ke MotoGP, apa yang bisa dikatakan Pak agar mereka langsung beli tiket saat ini? Yang bisa saya sampaikan bahwa sekarang sudah tidak terlalu sulit untuk membeli tiket. Kami bekerja sama dengan Mandiri, menggunakan Living, malah ada program yang Rp1. Kalau misalkan ragu tentang konektivitas, kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan airlines. Jadi saya rasa sudah tidak perlu ragu lagi untuk datang dan menyaksikan MotoGP secara langsung. Ya, terima kasih sudah berdiskusi sore hari ini Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation, Bapak Ari Respati. Kita harapkan semoga MotoGP bisa mendongkrak ekonomi, tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga di Indonesia.